Ahmad, semua. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Bakon apa tak bakon jubon? Gereng apa tak gereng jubon? Gosong apa enggak gosong ikannya? Gosong lah, kena datang mau makan ternyata ikannya kata suaminya, kok gosong ikannya dek? Dijawab sama ibu, itu gara-gara si Ahmad kak. Oh, Ahmad yang mana itu? Cemburu suaminya ya bu ya. Itu kak Ahmad ya Habibi sholat. Kata bapak-bapaknya, oh kalau adek goreng ikan sambil baca sholawat saya suka dan saya akan makan. Tuh yang ngaji jaksa-jaksa sekolah intel kejaksaan hari Jumat kemarin, insya Allah mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Makanya kalau nanti ibu-ibu, bapak-bapak mendengar saya wafat, doakan mudah-mudahan saya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Oh, cek aja nanti. Senang ya kalau saya wafat. Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad. Bu, ada enggak makhluk Allah yang enggak senang maulid? Banyak enggak manusia yang enggak senang Nabi? Banyak. Nabi sudah bilang, ma bainas samawati wal ard yuhibbunani illa usatul jinni wal ins. Makhluk di antara bumi dan langit semua mencintaiku, kata Rasulullah. Semua suka kepadaku, kata Rasulullah, kecuali yang tidak suka maulid, yang tidak suka yasinan, yang tidak suka tahlilan, yang tidak suka wiridan, yang tidak suka kumpul-kumpul silaturahim, yaitu orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya di antara manusia dan jin, setan-setan. Na'udzubil. Kita mau di mana nih? Kumpul sama jin apa sama setan? Kumpul sama orang yang cinta. Nah, kalau ada maulid semangat. Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad. Maka kumpulnya kita malam ini memperingati maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah merupakan satu bentuk amalan yang paling Allah cintai, amalan yang paling kita andalkan di antara amalan-amalan yang lain. Ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sholat andalan kita nanti di hadapan Allah, bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan zakat kita, bukan sedekah kita. Andalan kita nanti di hadapan Allah adalah manakala kita bikin senang Rasulullah. Malam ini kita bikin senang Rasulullah. Maulid kita nih bikin senang kanjingna. Man adkhala alayya sururan, kata Rasulullah, yang bikin saya senang, yang nyenengin saya, kata Nabi nih, faqad sarrallah, maka berarti orang itu sudah bikin senang Allah. Cintai Rasulullah dulu, baru kita mencintai Allah. Senangi dulu Rasulullah, baru kita senang sama Allah. Jangan kebalik. Banyak orang berjilbab, banyak orang bersorban sekarang, jidatnya hitam, ahli tahajud, hafal Quran, tetapi membid'ahkan maulidnya Rasulullah. Hafal Quran, ahli zikir kepada Allah, tetapi tidak mau bermaulid, maka mereka kelak nanti dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikategorikan kaum khawarid kilab ahlin nar, khawarid anjing-anjing di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, hafal Quran bu, ahli zikir, kaum khawarid dulu,
yang sering menyalah-nyalahkan umat Islam, menyalah-nyalahkan pendapatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Abdurrahman bin Muljam sampai membunuh Sayyidina Ali. Ahli zikir Pak, kemana-mana komit mulutnya ahli zikir kepada Allah, hafal Quran. Tetapi jauh-jauh hari sebelumnya Rasulullah sudah memberi pernyataan, khawarid kilab ahli nar, khawarid anjing-anjing di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti percuma amal baik yang dia lakukan kalau tidak cinta Nabi, kalau benci Nabi, maka semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, masih hidup nggak? Masih hidup? Ibu tahu nggak orang Yahudi? Gimana tahunya? Saya tahu. Kenal nggak orang Yahudi? Yahudi, nih, saya bilang nih, Al-Imam Ghazali menulis satu hadis, di mana hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali ini dimuat oleh Al-Imam Zain bin Ibrahim bin Sumit di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Apa bunyi hadis ini? Waju'ilal yahudu syarran minan nasara ma'annahum ma ja'alu lillahi andada wala qalu innahu thalithu thalatha illa annahum ankaru ba'dal ma'rifah idh yaqulu Allah ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Saya kira nggak perlu diartikan ini, banyak yang ngangguk berarti ngerti kafir. Perlu nggak dia? Perlu apa perlu? Ya perlu Pak. Orang Indonesia ya Bu, kecuali orang Arab pakai TRT sudah Pak. Jangankan yang anak kecil, jangankan pembantunya, pengemis di Arab itu Bu, pinternya luar biasa bahasa Arabnya Bu. Tahun 2015 saya haji itu, pengemis itu Pak, kalau di Indonesia Pak minta sodako buat makan, tapi kalau di Arab Bu, pengemis mengeluarkan hadis fasih, mana qasumanun min sadaqatin bal yazdad as-sadaqatu tatba'ul bala. Begitu Pak kalau pengemis Arab Pak. Saya bilang begini dalam hatimu, ini kalau pengemis ada di kampung kita yang ini jadi kiai besar. Insya di Indonesia ngakunya kiai, ngakunya ustadz, ceramah di TV, diundang minta tarif 15 juta. Makanya kalau ada ustadz minta tarif itu jangan diundang, Wak. Undang saya saja. Promosi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Imam Ghazali? Yahudi lebih dikecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang Allah melaknat orang Nasrani. Padahal orang Yahudi tidak mengatakan Allah tiga. Beda orang Nasrani yang mengatakan Trinitas, Allah tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau Yahudi enggak Pak, Allah ya Allah satu. Hanya sebagian saja mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah anak Tuhan. Ceritanya panjang ini. Uzair itu adalah seorang yang mustajabud dakwah. Uzair itu seorang yang istijabah doanya oleh Allah, ahli ibadah. Kaum Nasrani dulu kaum Yahudi dulu, Bani Israel yang ahli ibadah, doanya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Uzair berjalan di kota Baitul Maqdis, di mana Baitul Maqdis diratakan dengan tanah oleh penguasa yang zalim, yaitu Bukhtun Nasr. Diserang Baitul Maqdis rata dengan tanah, habis bangunannya. Akhirnya Uzair berdoa kepada Allah,
Ya Allah, ini kapan kota ini akan kembali hidup lagi dan dibangun lagi ya Allah. Akhirnya Uzair sama Allah, fa'amatahu mi'ata amin summa ba'asa. Lalu Uzair dimatikan oleh Allah sementara 100 tahun. Setelah 100 tahun Uzair dihidupkan kembali. Lalu setelah melihat kota Baitul Maqdis sudah menjadi kota lagi. Unzur ila tu'amik wa himarik, kata Allah, ya Uzair, coba lihat makananmu. Dulu engkau membawa makanan, makananmu masih ada tuh. Wahimarik, tapi himarmu, himar itu keledai, sudah menjadi tulang. Tetapi Allah menghidupkan lagi tulang itu menjadi himar lagi. Ini biiznillah. Lalu kembali ke kampungnya Uzair. Orang kampungnya nggak percaya ibu, kalau Uzair masih hidup 100 tahun sudah nggak ada kabarnya, kok ada Uzair lagi nih. Akhirnya ada temannya, umurnya 100 tahun, sudah tua renta cewek, nenek-nenek. Ya Uzair, kalau kamu benar Uzair, engkau kan istijabah dakwah, doanya diistijabah. Coba saya yang sudah nenek-nenek ini doakan kepada Allah, rubah saya menjadi perawan lagi. Didoakan sama Uzair, Pak. Ya Allah, jadikan nenek-nenek ini perawan. Ya perawan lagi. Tuh, coba sekarang tuh kalau ada Uzair sekarang seperti itu, insya Allah Ustaz Hasan bisa, yang nenek-nenek ke rumah Hasan ya, didoakan jadi perawan lagi, insya. Akhirnya nenek-nenek itu mengatakan Uzair ibnullah. Kalau begitu Uzair ini anak Tuhan nih, Uzair anak Tuhan. Sebagian saja kaum Yahudi mengatakan Allah punya anak. Beda dengan orang Nasrani, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, Trinitas. Tetapi orang Yahudi dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dilaknat oleh Allah ketimbang Allah melaknat orang Nasrani. Kenapa alasannya? Karena Yahudi tidak mau mengakui kelahirannya Rasulullah. Nah, orang Yahudi tidak menerima lahirnya Rasulullah. Karena yang diharap Nabi akhir zaman, yang telah dipahami di dalam kitab Tauratnya, orang Yahudi sudah paham Nabi yang bakal lahir di akhir zaman, Nabi dan utusan yang terakhir, namanya Muhammad Ahmad, lahir di akhir zaman. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad yang diharapkan dari keturunan Bani Israel, tetapi akhirnya lahir dari suku Quraisy, bangsa Arab. Mereka benci Arab, mereka tidak mau mengakui kelahiran Rasulullah. Maka kalau sekarang ada orang benci Arab, itu namanya keturunan Yahud. Oh, ada nggak yang benci Arab? Nggak boleh, Pak. Nabi bilang ahibbul Arab li'anni Arab. Disalas, cintai orang Arab karena 3. Yang pertama, yang kedua Al-Quran bahasa Arab, yang ketiga nanti bahasa surga, bahasa Tuh. Cuman mesti hati-hati, orang yang datang dari Arab banyak bawa aliran-aliran, ya itu. Cuma jangan benci, ambil yang baik, tapi jangan membenci. Kita mandang Rasulullah orang Arab. Jangan sampai keluar kata-kata tinggalkan Arab, ambil. Wah, gitu mah. Ada enggak? Ada enggak? Aduh, saya buat takut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berapa jam ini? 1 jam. Hah? Baru 10 menit. Berarti kurang 4 menit, setengah jam lagi. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Bu, angkat Bu. Cek putus asa mulot. Kula benikan kula pamer benih kula. Kula oncengan iku sampai bulan Syakban. Iki mudhur salah. Orang mudhur mencari Jakarta. Orang mudhur. Kula ya ceramah, saya mudhur banyak aja pun kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan Syakban, orang yang mulai bulan Syakban, sampean ibi nih kan? Oleh ning 20 jam. Hah? Baru 10 menit. Berarti kurang 4 menit, setengah jam lagi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Wassalamualaikum Muhammad. Bu, karena bu, cek putus asa mulot. Kula benikan kula pamer benih kula. Kula oncengan iku sampai bulan Syakban. Ini Madura salah. Orang Madura mencari ke Jakarta. Orang Madura. Kula yang ceramah. Saya Madura banyak aja pun kula. Wassalamualaikum Muhammad. Bulan Syakban. Orang yang mulai bulan Syakban. Sampai ibi nih kan. Oleh yang 2 bulan. Langsung kah tinggi. Wassalamualaikum Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya malam ini kita membuktikan kalau kita cinta Rasulullah. Kita buktikan kalau kita malam ini cintana. Amalan yang paling utama yang bakal kita bawa nanti, yang kita andalkan di hadapan Allah adalah cintana. Bikin cintana. Kalau sudah bikin cinta Nabi, otomatis kita bikin cinta Allah. Kalau Allah sudah senang, fahaqqun 'ala Allah ayyasurrahu wa ayyudkhilahul jannah, maka wajib bagi Allah untuk membahagiakan kita baik di dunia, lebih-lebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bakal dimasukkan ke dalam surga. Semua Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Pakon apa tak pakon juban? Gereng apa tak gereng butuhon? Gosong apa enggak gosong ikannya? Gosong lah, kena datang mau makan ternyata ikannya kata suaminya, kok gosong ikannya dek? Dijawab sama ibu, itu gara-gara si Ahmad kak. Oh Ahmad yang mana itu? Cemburu suaminya ya bu ya. Itu kak Ahmad ya Habibi sholat. Kata bapak-bapaknya, oh kalau adek goreng ikan sambil baca sholawat, saya suka dan saya akan makan walaupun gosong. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Rasulullah bilang, sholawat itu bisa merubah kehidupan manusia yang jelek, bisa dirubah menjadi baik. Rasulullah bilang, kalau takdir manusia itu nanti di hadapan Allah sudah dicatat di zaman azali dulu. Kalau manusia ini bakal dimasukkan ke dalam orang golongan celaka, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bisa dirubah menjadi ahli najah, ahli selamat, ahli surganya Allah, sebab memperbanyak sholat. Ini kisah yang dikisahkan oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nabi Allah Khidir alaihissalam keliling dunia matur, katanya kepada banyak para wali-walinya Allah, sa'altu awliya waliyan min awliya illa kathiran min awliya illa hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqawa ila diwanis sa'adah. Kata Syekh Abdul Asyad, kata Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir bertanya kepada para wali-walinya Allah, apakah ada amalan yang mampu merubah nasib seorang hambanya Allah, yang dari celaka menuju keberuntungan, yang tadinya dicatat di zaman azali, dikategorikan orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dirubah menjadi orang ahli surga. Apakah ada amalan yang mampu merubah itu? Falam yujibni ahadun minhum, kata Nabi Allah Khidir, tidak satupun walinya Allah menjawab, Pak. Tidak satupun berani menjawab pertanyaan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Lalu matur, katanya kepada banyak para wali-walinya Allah, sa'altu awliya waliyan min awliya illa kathiran min awliya illa hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqawa ila diwanis sa'adah. Kata Syekh Abdul Asyad, kata Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir bertanya kepada para wali-walinya Allah, apakah ada amalan yang mampu merubah nasib seorang hambanya Allah, yang dari celaka
menuju keberuntungan yang tadinya dicatat di zaman azali, dikategorikan orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dirubah menjadi orang ahli surga. Apakah ada amalan yang mampu merubah itu? Falam yujibni ahadun minhum, kata Nabi Allah Khidir, tidak satupun walinya Allah menjawab, Pak. Tidak satupun berani menjawab pertanyaan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Lalu Nabi Allah Khidir alaihissalam bertanya kepada Rasulullah. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berangkat dan menuju Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, hal yakhrujul abdu min diwanis syaqawah ila diwanis sa'adah. Apakah manusia, seorang hamba, bisa mampu keluar dari catatan buku amalan jelek menuju amalan baik, yaitu masuk ke dalam surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, ada wahai Nabi Allah Khidir, ada. Jangan khawatir. Siapa itu ya Rasulullah? Idza aktsaru alayya salatan. Kalau orang itu memperbanyak sholawat kepadaku, insya alhamdulillah, perbanyak sholat, Masyaallah Muhammad. Belum 1 jam ya, 3 jam lagi nih. Ini malah mati atas pentas. Masyaallah Muhammad. Wis, gak usah panjang lebar, yang penting bermanfaat. Kalau kurang undanglah. Bari undang kulak tuh yang beli PT ada undang. Yang terakhir, gak usah panjang-panjang, kasihan anak-anak. Yang terakhir, manusia yang bakal masuk surga tanpa hisab, man shallal fardhu ma'al jamaah. Ini yang penting lagi, Pak. Yaitu manusia yang sholat fardhu berjamaah, nggak sholat sendiri. Ajak istri, ajak anak, ajak nenek, ajak kakek, ajak cucu, ajak mantu, ajak mertua, ajak tetangga. Kalau nggak mampu ke masjid, sakit, udur, apa segala macam bidang, sholat di rumah nggak apa-apa. Abdolnya di masjid. Cuman orang salah paham kalau sholat berjamaah itu harus ke masjid. Bukan begitu. Sholat berjamaah di mana sah? Bukan hanya di masjid, tapi di musol, di dalam pasar boleh sholat berjamaah sama karyawannya. Jangan sholat sendiri, saling tunggu. Bu, Pak, misalnya bapaknya di pasar, ibunya di rumah. Kak, ini duhur sholat di rumah apa di pasar? Begitu ibu. Sebaliknya bapak-bapaknya WA istrinya, Dek, tunggu saya sebentar, mau pulang sholat duhur berjamaah di rumah. Mantap. Insya badah. Sedaya badah. Alhamdulillah. Kadang sebini sesoleh sama Pak. Tuli kak mulai kak. Mayo sholat berjamaah ramah. Wah, lah yang ketiwi raplek. Aku yang selagi. Badan apa badah? Ada apa enggak? Ada apa ada? Banyak. Ini mau orang ah. Allahumma Muhammad. Sholat berjamaah.